Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, saya Rafika Agustin dan kelompok satu dengan Devika Rahma. Di sini kita akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu administrasi. Yang pertama, pembahasannya tentang pengertian dari administrasi. Boleh slide selanjutnya. Pengertian administrasi merupakan proses mengatur kerjasama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup berbagai aspek seperti pengorganisasian, manajemen, komunikasi, dan pengelolaan berbagai sumber daya. Administrasi adalah proses kerja tim untuk mencapai tujuan. Administrasi adalah setiap proses penyelenggaraan yang mencakup sistem, asas, prosedur, dan teknik kerjasama. Administrasi adalah proses kerjasama antara dua atau lebih orang untuk mencapai suatu tujuan. Setiap orang memerlukan administrasi dari lahir hingga mati. Administrasi ada setiap aspek kehidupan manusia. Next. Subkonsep administrasi bisa dilihat di sini ada organisasi di mana sekelompok orang bekerja sama dan ingin mencapai tujuan bersama. Yang kedua, manajemen, proses mengatur dan mengelola sesuatu. Yang ketiga, komunikasi, membuat orang lain mengerti dan tahu dan membuat orang lain bersedia menerima atau melakukan suatu keyakinan. Yang keempat, informasi, hasil pengolahan data dan fakta yang relevan. Yang kelima, kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan dasar seperti transportasi, rumah, pakaian, komunikasi, dan lain-lain. Relasi publik, pekerjaan manajemen yang bertujuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik saling menguntungkan antara publik dan organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devika. Baik, selanjutnya ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup administrasi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Administrasi juga berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yaitu kegiatan memperkirakan keadaan tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mengatur jumlah, kualitas, dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu kegiatan mengelola sumber daya manusia dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi tugas, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Pengorganisasian ini berfokus pada pembentukan struktur yang jelas agar sumber daya manusia atau pegawai bekerja secara efektif dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, pengarahan. Pengarahan yaitu mengarahkan seluruh pegawai agar bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Pengarahan ini merujuk pada upaya seorang pemimpin atau manajer untuk memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh pegawai agar mereka bekerja dengan tujuan yang jelas dan fokus pada keseluruhan. Dan yang terakhir, pengendalian, yaitu mengendalikan seluruh pegawai agar mematuhi peraturan organisasi dan bekerja sesuai rencana. Pengendalian ini berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan dan tujuan organisasi, serta untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang mengganggu dalam mencapai tujuan tersebut. Lanjut. Menurut dari Yanggi, ruang lingkup administrasi terdiri dari eh, informasi dan keterangan tentang suatu hal yang diperoleh melalui pembacaan atau pengamatan, seperti menghimpun, mencatat, mengelola, menyimpan, dan mengirim. Yang pertama, menghimpun. Menghimpun yaitu proses mencari dan menemukan informasi secara lengkap. Aktivitas ini mencakup upaya untuk mengumpulkan data secara tepat dan mengisunya secara sistematis, kemudian dianalisis. Yang kedua, mencatat atau mengetik, yaitu mencatat berbagai jenis informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis agar hasil catatan tersebut dapat dibaca, disimpan, atau dikirim. Yang ketiga, mengelola. Mengelola yaitu menganalisis data terhadap eh, terhadap
data yang sudah ada untuk memperoleh hasil dari data yang sudah dikumpulkan tersebut. Mengelola ini penting untuk memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan untuk diterapkan dalam berbagai konteks seperti penelitian dan pengembangan organisasi. Yang keempat, menyimpan. Menyimpan yaitu melindungi dokumen melalui pengasipan data dengan berbagai cara agar dokumen tersebut mudah ditemukan bila diperlukan suatu saat nanti. Dan yang terakhir, mengirim. Mengirim yaitu pengiriman berbagai jenis data atau file kepada pihak lain, baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Pengiriman ini bisa melalui email, kantor pos, atau metode lainnya. Selanjutnya, pengertian administrasi publik. Ilmu mempelajari bagaimana pemerintah dan organisasi publik lainnya membuat, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Pengendalian sumber daya pemerintah bukan satu-satunya aspek administrasi publik, itu juga mencakup pengendalian layanan publik yang lebih luas. Jadi maksud di sini fokus AP tidak hanya pada pemerintah tetapi juga kepada pengelolaan masyarakat. Contohnya BPJS dan penyediaan layanan beasiswa kepada murid yang tidak mampu. Yang kedua, peran administrasi publik sangat menekankan pada orientasi aksi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Maksud efektif di sini adalah program dirancang oleh pemerintah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisien adalah menggunakan sumber daya dengan optimal, baik hemat biaya, waktu, maupun tenaga. Jadi, jika suatu organisasi administrasi publik dianggap memiliki tujuan yang sudah tercapai atau efektivitas dan dengan menggunakan sumber daya yang optimal atau efisiensi, maka bisa dikatakan organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Contohnya, program pendidikan harus meningkatkan angka literasi atau efektif, tetapi dengan anggaran yang tidak boros, efisien. Selanjutnya, administrasi publik memiliki 3 fungsi utama sesuai hierarki organisasi. 3 fungsi utama yang berkaitan yang saya ambil di dalam hierarki pemerintahan atau organisasi. Yang pertama, tingkat atas, fokus pada pengarahan strategi, berperan menyusun visi misi dan tujuan dalam jangka panjang. Contohnya ialah gubernur. Tingkat menengah, fokus pada manajemen dan kelangsungan organisasi, dan berperan melaksanakan kebijakan dari tingkat atas dan juga sebagai penghubung antara tingkat atas dan tingkat bawah. Contohnya kepala dinas. Tingkat bawah berfokus pada operasional dan pekerja teknis atau profesional, berperan memastikan tugas sudah sesuai organisasi atau sesuai SOP, contohnya karyawan atau staf. Sekian dari kita kelompok 1. Ditanyain nggak terkait yang disampaikan sama kelompok 1? Boleh kalau ada yang masih bingung. Jadi kesimpulannya, administrasi adalah proses kompleks yang melibatkan kerjasama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Tidak terbatas pada tata usaha, administrasi juga mencakup manajemen, sumber daya, komunikasi, dan pengambilan keputusan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Administrasi publik berfokus pada manajemen organisasi publik, layanan publik, dan implementasi kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsinya meliputi pengarahan atau strategi jangka panjang, manajemen atau keberlangsungan organisasi, dan pengawasan atau efektivitas operasional. Dengan cakupan yang luas, administrasi publik mendukung pemerintahan yang demokratis dan transparan, berorientasi pada aksi nyata, serta melibatkan berbagai organisasi termasuk pemerintah dan LSM dalam melayani masyarakat secara optimal. Baik, sekian dari kelompok 1. Saya Rafika Agustin dan Saya Devi Aulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.